Hai semuanya, bertemu lagi dengan aku di pembelajaran matematika. Kali ini aku akan membahas mengenai tentang sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran. Sebelum itu, aku akan memperkenalkan kalian mengenai konsep dari lingkaran terlebih dahulu. Di sini ada luas lingkaran, rumusnya adalah Pi kali R pangkat 2. Yang kedua ada keliling lingkaran 2πr atau kalian bisa pakai πd. Selanjutnya yang ketiga itu ada sudut pusat. Sudut pusat itu adalah 2 kali sudut keliling. Tanda dari sudut pusat itu adalah kaki kanan dan kaki kirinya itu merupakan jari-jari pada lingkaran. Ingat, sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Selanjutnya ada sudut keliling. Kalau sudut keliling itu adalah setengah dari sudut pusat, di mana kaki kanan dan kaki kirinya itu merupakan diameter dari lingkaran. Selanjutnya, sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Itu adalah besarnya sama. Jadi, kalau misalnya dia menghadap busur yang sama seperti ACB dan ADB, dia menghadap busur yang sama, maka besarnya atau nilainya sama. Nah, mereka busurnya adalah AB. Selanjutnya, sudut keliling yang menghadap diameter besarnya pasti 90 derajat. Misal, saya punya A, B, dan C. Maka sudut C nilainya adalah 90 derajat karena dia menghadap diameter. Oke, langsung aja yuk kita ke contoh-contoh soal dan pembahasannya. Oke, di sini ada nomor 1 yang ditanya adalah sudut AOB. AOB itu adalah sudut pusat. Nah, sudut kelilingnya kan ACB itu 55 derajat. Sudut pusat AOB sama dengan 2 kali sudut keliling. Berarti hasilnya 2 dikali 55 sama dengan 110 derajat. Gitu. Gampang kan? Oke, selanjutnya yang nomor 2. Titik O adalah titik pusat lingkaran dengan besar EGH sama dengan 53 derajat. Tentukan sudut EFH. Nah, kita perhatikan. EFH itu merupakan sudut keliling. EGH itu juga merupakan sudut keliling. Nah, karena keduanya itu adalah sudut keliling dan menghadap busur yang sama, maka hasilnya juga sama, seperti konsep yang tadi. Maka sudut EFH sama dengan 53. Oke, next soal yang ketiga. Kalau tadi kan nggak perlu kita hitung-hitung panjang-panjang ya. Coba kita lihat sekarang yang ketiga. Diberikan sebuah lingkaran sebagai berikut. Oke, di sini ada pusat, ada keliling. Tentukan nilai X-nya. Sudut pusat tadi rumusnya adalah 2 kali sudut keliling. Yuk kita masukin. Sudut pusatnya adalah 5X dikurang 10 sama dengan 2 dikali 70 derajat. Kita cari nilai X-nya dulu. 5X dikurang 10 sama dengan 140. 5X sama dengan 140 yang gak punya X pindah ke belakang. Negatif berubah jadi positif. Jadi ditambah 10. 5X sama dengan 150. Maka nilai X sama dengan 150 dibagi 5. Hasilnya adalah 30 derajat. Nah, karena yang dicari nilai X, maka nilainya 30 derajat. Kalau yang dicari sudut DPE, maka 5X dikurang 10 derajat sama dengan X-nya kita ganti 30 dikurang 10. Maka hasilnya adalah 150 dikurang 10, hasilnya 140 derajat. Itu untuk sudut DPE dan nilai sudut X. Yuk lanjut kita ke soal yang selanjutnya. Oke, selanjutnya ada gambar, perhatikan sebagai berikut. Tentukan besar sudut PQR dan QOR. Nah, kita perhatikan dulu. Kita cari sudut R. Sudut R itu adalah menghadap apa? Diameter. Bisa diketahui sudut RQ adalah 90 derajat. Karena sudut yang menghadap diameter nilainya adalah 90 derajat atau bisa disebut sebagai sudut R.
Selanjutnya yang diketahui ada RPQ, besarnya adalah 20 derajat. Karena sudah diketahui semua, sekarang kita bisa jawab pertanyaan yang nomor pertama atau sudut PQR. Gimana caranya? Nah, karena sudut PQR ini merupakan segitiga, jadi kita jumlahkan semuanya. Di situ ada 20 derajat, ditambah 90 derajat, ditambah sudut Q sama dengan 180 derajat, karena total dari segitiga. Maka hasilnya adalah 90 tambah 20, 110, ditambah sudut Q sama dengan 180. 110-nya pindah ya, maka sudut Q adalah 180 dikurang 110. Hasil dari sudut Q adalah 70 derajat, gitu. Jadi sudut PQR adalah 70 derajat. Sekarang, yang kedua ada sudut QOR. Sudut QOR merupakan sudut pusatnya dari RPQ. Maka rumusnya adalah kalau sudut pusat 2 dikali sudut keliling. Sudut kelilingnya RPQ ya. Nah, karena kita sudah tahu dia merupakan sudut pusat dan sudut keliling, maka tinggal kalian masukin nih angkanya. Berarti 2 dikali RPQ-nya adalah 20 derajat. Maka hasilnya adalah 40 derajat. Jadi itu adalah nilai dari sudut. Oke, kita ke soal yang selanjutnya. Pada gambar berikut, PR adalah diameter. Hitunglah nilai X, dan yang kedua besar PRQ. Nah, di sini kita harus menghitung Q-nya dulu. Ingat, Q-nya itu adalah menghadap diameter. Jadi, sudut Q bisa kita tentuin nih, langsung 90 derajat. Karena menghadap diameter. Sekarang kita tentuin nilai X-nya, kayak tadi soal yang sebelumnya. Nilai X itu berarti merupakan segitiga mereka semua. Berarti sudut P ditambah sudut R ditambah sudut Q sama dengan 180 derajat. Karena semua segitiga. Yuk masukin angka-angkanya. Sudut P-nya berarti berapa? X. Sudut R-nya 2X. Sudut Q-nya 90 sama dengan 180 derajat. 3X ditambah 90 sama dengan 180. Yang nggak punya X biasakan buang ke kanan dan berubah tanda. Berarti plus berubah jadi negatif. Berarti 3X sama dengan 90 derajat. Maka nilai X adalah 90 dibagi 3. 30 derajat itu adalah nilai X. Karena yang ditanya adalah sudut PRQ yang kedua, maka kita cari nilai sudut R di situ adalah saja. 2X. Maka X-nya kita ganti dengan 30. 2 dikali 30 derajat sama dengan 60 derajat. Maka sudut PRQ atau sudut R nilainya 60 derajat. Gitu. Gampang kan? Gampang banget. Yuk langsung ke contoh selanjutnya. Nah, kalau seperti ini, yang ditanya jika QRS ditambah RPS sama dengan 80 derajat, maka sudut ROS ditambah RTS itu sama dengan berapa? Kita lihat RQS. RQS itu merupakan sudut keliling. RPS juga merupakan sudut keliling. Nah, berarti jumlah mereka berdua adalah 80 derajat. Di sini saya permisalkan sebagai X ya, berarti X ditambah X sama dengan 80 derajat. 2X sama dengan 80 derajat, maka nilai X adalah 80 dibagi 2, hasilnya adalah 40 derajat. Jadi masing-masing nilai X-nya adalah 40 derajat. Sekarang kita mencari nilai sudut ROS ditambah RTS. Karena ROS merupakan sudut pusat, sedangkan RTS merupakan sudut keliling, berarti gimana nih caranya? ROS saya misalkan sebagai X, sedangkan RTS merupakan sudut keliling sama dengan 40 derajat. Sekarang kita mencari nilai ROS-nya dulu ya. Gimana sih cara mencarinya? Ingat,
ROS sudut pusat merupakan 2 kali sudut keliling 40 derajat, maka hasilnya adalah 80 derajat. Hasil X adalah 80 derajat ditambah 40 sama dengan 120 derajat. Oke, jadi seperti itu ya. Ingat, kita menggunakan konsep sudut pusat dan sudut keliling. Next, kita ke soal terakhir. Jika sudut BOA ditambah sudut COE ditambah sudut ADB sama dengan 320, maka sudut BCO adalah berapa? Jadi kita list dulu nih. Sudut BOA merupakan sudut pusat. Apalagi yang sudut pusat? COE, betul banget. COE itu adalah sudut pusat. Selanjutnya juga. ADB. ADB itu merupakan sudut keliling, ya. Jadi 2 sudut pusat, 1 sudut keliling. Yang ditanya adalah sudut BOC. Yuk, sekarang kita jabarkan aja. Di sini ada sudut BOA ditambah sudut COE ditambah sudut ADB. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah 320 derajat. Ingat sudut pusat dan sudut keliling. Kita mainnya sudut pusat ya. Karena BOA sudut pusat, maka X. COE X, sedangkan sudut keliling itu adalah setengah dari sudut pusat. Berarti 1/2 mereka 320 derajat. Sekarang kita jumlahkan X-nya. Maka hasilnya adalah 2X ditambah 1/2X adalah 5/2X sama dengan 320 derajat. Maka nilai X adalah 320 dikali 2/5. Dibalik ya. Maka nilai X adalah 128 derajat. Oke, sekarang perhatikan gambar. BOA itu adalah 128, COE adalah 128 ADB juga, adalah 64 karena sudut kelilingnya, sedangkan yang ditanyanya adalah BCO. Sekarang kita perhatikan antara BCO dan AOB itu memiliki hubungan garis lurus. Maka ketika dijumlah hasilnya 180 derajat. Jadi kita pakai konsep sudut AOB ditambah sudut BCO sama dengan 180 nilai AOB sama derajat. Dengan nilai BOA. Hasilnya 128 derajat. Jadi di sini kita tinggal nyari nilai X-nya aja. Jadi nilai X sama dengan 180 dikurang 128 derajat. Nilai X adalah 52 derajat. Jadi nilai BCO adalah 52 derajat. Oke, saya tambahkan sedikit. Sudut pusat semua yang ada nilai O-nya adalah 128 derajat. Jadi di sini kenapa sudut AOB juga 128 derajat? Oke, sekian dari saya. Sampai situ dulu ya pembahasan kita. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya channel aku dan dukung channel aku terus. See you and bye-bye. Thank you. Semoga bermanfaat.